Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman batir-batir dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini. Matur nuwun, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Teman-teman semua, khususnya bagi para pedagang keliling atau umumnya masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia WNI yang berada dan tinggal di Indonesia, pasti kalian semua sedang mengalami kesulitan karena terdampak oleh naiknya harga BBM. Kenapa saya ngomong pasti ya? Karena hampir 70-80% dari masyarakat kita itu berada dalam ekonomi yang menengah ke bawah. Itu menurut survei saya pribadi. Bisa saja salah, tapi mungkin saja bisa lebih. Kalau menurut survei pemerintah ya lain lagi. Pemerintah ngomongnya masyarakat kita sekarang penghasilannya pun naik. Kata Bang Adian, napi itu putu, keseletot, napi itu pulu, Bang Adian. Nah itu yang politikus dari PDIP itu mengatakan masyarakat kita yang kemarin harga BBM itu belum naik hanya mampu membeli sekitar 30 liter per bulan. Nah sekarang BBM naik itu mampu membeli 40 liter per bulan. Nah angka-angka seperti ini ya mungkin mereka ada punya tim khususnya untuk menyurvei atau apa segala macam. Tapi saya sebagai masyarakat awam yang saya itu berada di bawah, saya lebih mengetahui, merasa lebih mengetahui daripada yang di atas. Yang di atas itu kan mendapatkan informasi dari tangan kedua atau ketiga atau keempat. Sedangkan kita masyarakat yang di posisi bawah ini kan tangan pertama, kita bisa melihat langsung dampak-dampak di masyarakat. Daya beli menjadi lemah, penghasilan ya menurun, apalagi kita ya yang usahanya itu kulineran, makanan, apalagi ditambah lagi keliling pakai motor, itu sangat terasa sekali. Nah, untuk kalian semua teman-teman, kalian jangan berharap keadaan ini akan membaik 1 atau 2 tahun lagi. Jangan berharap. Mengapa saya ngomong demikian? Karena tahun-tahun ini adalah penghujung tahun pertama. Yang kedua, di tahun depan ya kemungkinan besar para DPR-nya ataukah pemerintahnya itu sudah setengah-setengah lah ngurusi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat bawah seperti kita ini. Wis ora durusi wong-wong cilik kuwi lah. Mereka akan hanya ngurusi partainya dan dirinya sendiri, bagaimana supayanya bisa menang pemilu, bagaimana supaya partainya bisa nyapres gitu ya. Bagaimana supaya bisa menjadi DPR kembali dan bagaimana untuk kepentingan pribadi. Jadi jangan berharap kalian para usaha-usaha jeremy dari usaha kecil seperti saya itu mengharapkan pemerintah memberikan dukungan. Ini kemungkinannya kecil. Ya ini sih namanya prasangka buruk, tapi biasanya seperti itu. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya lahir juga ya katanya seperti itu. Dan saya sudah mengalami 3 kali presiden ya, maksud saya setelah saya bisa mencari uang sendiri itu saya sudah mengalami 3 periode, 3 ganti kepemimpinan di masanya Bu Megawati, SBY dan sekarang Jokowi. Itu memang hal yang lumrah teman-teman. Ketika akan terjadi pemilu nasional biasanya itu ya orang-orang di atas ya hanya
akan memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan masyarakat di bawah itu ya monggo lah, alasannya kebijakan, tapi itu kan kong kali kong di atas ya, kita juga tidak tahu. Misalnya begini, kalau saya jadi DPR, terus tahun besok ada pemilu, ya saya akan membuat sedikit goncangan ya. Begini, contohnya saya ingin terlihat menjadi orang baik. Untuk menjadi orang baik kan harus ada yang tidak baik. Nah, logikanya kan begitu teman-teman. Nah, seperti saya mematahkan kaki seseorang lalu saya akan memberikannya tongkat. Nah, seperti itulah. Jadi memang wajar. Mungkin jika BBM dinaikkan dulu, sekarang nanti waktu pemilu yang akan datang ada janji-janji dari calon presiden atau mungkin calon DPR, nanti kalau saya jadi saya akan turunkan harga BBM, saya akan ini, saya akan itu. Makanya itu wajar sekali jika dalam peralihan kekuasaan biasa terjadi hal-hal yang demikian. Nah, persiapan yang harus kalian lakukan adalah persiapan mental, itu yang utama. Tahan saja, jualan keliling walaupun pertalite-nya mahal, BBM-nya mahal ya, jalani saja. Jangan kalian kendor, cari pekerjaan lain sajalah, minyak mahal, nggak ketemu lagi jualan. Jangan seperti itu teman-teman, karena orang yang bermental kendor inilah orang-orang yang gagal. Jadi teguhkan hati kalian, yang biasanya jualan ya jualan ya, walaupun BBM-nya mahal ya jalani saja untuk sementara waktu, karena segala sesuatu kesulitan itu pasti akan ada kemudahan-kemudahan yang akan datang. Allah sendiri berfirman, inna ma'al usri yusra, setelah ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Malah jaraknya di ayat ini disebutkan itu sangat berdekatan. Yang tertuang dalam ayat ini adalah ma'a, bersama, bukan berikutnya. Kalau bersama itu artinya berdekatan. Nah, yakinlah ini akan bisa kita lalui. Lalu persiapan yang kedua adalah kalian jangan menghambur-hamburkan uang. Artinya begini teman-teman, maksudnya menghambur-hamburkan uang itu ya, kalian jika ingin membeli sesuatu atau pengen punya ini punya itu, ditahan dulu sampai ini benar-benar berjalan seperti biasanya. Kalian berjualan ya sudah lancar, kalian yang punya usaha kalian sudah lancar, baru kalian membeli apa yang kalian mau. Pengen punya TV yang besar, atau mungkin kalian ingin membuat dapur, atau kalian ingin punya motor dulu. Pada masa-masa seperti ini sebaiknya kalian ditahan dulu keinginan kalian. Mengapa teman-teman? Karena biasanya yang namanya usaha seperti kita ya, apalagi yang usahanya jualan keliling, banyak sekali kendalanya. Apalagi sekarang gas susah ya, yang jualan cilok somai itu kan perlu gas untuk keliling. Kadang-kadang nggak ketemu gas, akhirnya nggak bisa jualan. Kadang-kadang minyak motornya susah juga, nggak dapat, nggak bisa jualan. Akhirnya karena kita jualan makanan ya, makanan itu kan ada batasannya, akhirnya makanan tidak enak atau mungkin sudah tidak layak dijual, akhirnya dibuang dan butuh modal. Nah, ini hati-hati teman-teman, jangan sampai kalian terjerumus kepada hutang pada situasi yang seperti ini, karena ini banyak sekali terjadi. Teman-teman kita yang akhirnya bangkrut, akhirnya menjual apa yang sudah mereka punya itu ya karena hal-hal seperti ini. Hal-hal yang dianggap sepele tapi sangat berakibat fatal jika kita tidak melakukannya. Kita harus menahan diri
untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Itu persiapan yang sangat penting teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah berbau-bau politik ya teman-teman. Nantinya kan di tahun depan ini pasti tahunnya politik. Setiap para calon, setiap kader itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan suara. Nah, yang harus kalian yang harus kalian lakukan ya diam saja. Biar mereka ini janji itu. Ya sesekali kalian bolehlah nonton mungkin di YouTube atau TV ya, tapi jangan terlalu mengikuti. Seperti banyak teman-teman saya itu akhirnya mereka terpecah belah, akhirnya musuhan gara-gara politik ini. Padahal mereka yang di atas setelah debat, setelah sepertinya akan berbacokan, marah-marahan, sesudah acaranya selesai mereka bersalaman, berpelukan, makan bersama. Kita yang di bawah malah musuhan. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman bisa mengakibatkan usaha kalian itu tidak berjalan dengan baik. Kalian akan punya masalah baru, fokus sama nonton politik ini, Prabowo, Jokowi, Anies Baswedan, sudahlah. Itu sekedarnya saja. Toh mereka jadi presiden, kalian akan menjadi pedagang keliling, kalian akan menjadi babu seperti biasanya. Kita. Nah, bukan artinya tidak boleh ikut-ikutan berpolitik. Bukan juga saya menghalangi kalian untuk memilih para calon, tidak. Tapi ya sekedarnya saja. Mereka kalau sudah jadi juga ngurusi rakyatnya ini ya mungkin sekedarnya saja kok. Oke. Ya mungkin 3 persiapan itu teman-teman yang kalian harus persiapkan untuk menghadapi goncangan ya di tahun ini dan tahun depan. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.